Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Habibah Official. Tulisannya tetap Habibah Official ya guys. Sebelum videonya dimulai, klik dulu like-nya dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng merahnya, biar aku semangat terus bikin videonya buat kalian. Oke guys, terima kasih ya guys. Di video kali ini, aku mau ngasih tahu kalian yang ingin ngelamar di minimarket kayak gitu. Tugas-tugas sebagai karyawan minimarket apa aja, khususnya pramuniaga. Pramuniaga ini cowok ya guys, nggak ada yang namanya pramuniaga cewek. Cewek itu hanya kasir, tapi bisa buat bantu-bantu pramuniaga, kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Aku akan ngasih tahu kalian gambaran biar kalian nggak kaget jadi pramuniaga di minimarket. Baik itu Alfamart atau Indomaret, oke? Yang pertama itu kalian mengatur barang-barang yang ada di rak. Jadi gini, kalian itu sebagai seorang pramuniaga itu harus tahu letak barang adanya di mana saja, misalnya bagian peralatan bayi, bagian makanan, bagian susu di mana, kayak gitu, kosmetik di mana. Jadi bagi yang misalnya customer yang nggak tahu, mas ini di mana sih, misalnya barang yang mereka cari tuh misalnya dia nggak ketemu gitu, kalian harus bisa menunjukkan di mana letak raknya sebelah mana, kayak gitu. Oke. Yang kedua itu membersihkan rak. Jadi tugas pramuniaga itu bersihin rak semuanya kayak gitu, tapi dibagi-bagi sih bersihin raknya. Kalian juga sembari bersihin rak, sembari kalian ngeliatin expired dari produk itu. Contoh, produk makanan gitu. Biasanya kan yang paling cepat expirednya itu adalah produk makanan dibandingkan produk non-food kan. Jadi kalian itu harus memisahkan. Kalau bisa kalian itu menyusun barang yang expirednya lebih cepat daripada expired yang lebih lama. Jadi expired yang lebih lama itu kalian taruh di belakang, expired yang cepat gitu kalian taruh di bagian depan, kayak gitu guys. Yang ketiga, mencetak dan menyetor barang-barang yang hampir expired itu tadi ya. Terus yang keempat ya, bertanggung jawab atas kebersihan toko. Selain kebersihan rak, kalian juga itu harus bertanggung jawab ya sebagai cowok-cowok, kayak nyapu, kayak ngepel, kayak gitu. Ngelapin kaca, itu tugasnya pramuniaga. Tapi kalau misalnya kasirnya itu ngertiin gitu, kalian misalnya capek gitu, biasanya kasirnya bantuin buat ngelap kaca loh guys, oke? Yang kelima itu mengawasi pembeli guys. Jadi misalnya nih, kerjaan kalian kan udah selesai, yang pagi-pagi misalnya kalian nyapuin toko, terus ngepel toko, kan siang-siang belum datang barang, itu ada waktu senggang. Jadi kalian itu harus memantau customer guys. Banyak banget ya toko yang misalnya karyawannya itu nggak memperhatiin customernya, itu ada pencurian kayak gitu guys. Jadi seorang pramuniaga itu harus mengetahui gerak-gerik yang mana takutnya ada sindikat susu kayak gitu, sindikat kosmetik, atau pengutil kayak gitu ya. Jadi harus mengawasi customer gitu guys. Yang keenam itu membantu kasir jika ini ya keteteran atau antriannya panjang kayak gitu. Kan biasanya kasir itu cuman satu ya, terus yang satunya lagi kosong gitu. Kalau misalnya antriannya lebih dari 3 kayak gitu, ya pokoknya banyak lah gitu yang beli, itu seorang pramuniaga harus ngegantiin. Misalnya pemegang sipnya lagi sibuk kayak gitu. Biasanya kalau misalnya yang ngegantiin itu pemegang sip atau pramuniaga ya guys ya. Jadi jangan kaget misalnya seorang pramuniaga kok gue disuruh ngasirin sih gitu, gue kan nggak pede. Biasanya kan cowok kayak gitu ya. Di sini kalian harus pede meskipun
kalian nggak pede kayak gitu. Yang kedelapan ini adalah memasang banner promosi yang di depan itu loh guys, yang misalnya ada harga heboh kayak gitu, promosi kayak gitu, itu tugasnya pramuniaga guys. Yang ke-9 ini adalah kalian itu merawat kayak genset, kayak pleaser kayak gitu. Pokoknya mesin makanan itu semua kalian harus dirawat, harus dibersihin, harus dicek itu rusak atau enggaknya ya guys ya. Yang ke berapa ya? Pokoknya yang selanjutnya ya. Merawat kebersihan dan kerapian toko. Jadi tugas pramuniaga itu bukan hanya di dalam toko ya, tapi juga di gudang. Jadi setelah nih, misalnya setelah selesai bekerja gitu, kalian misalnya jam 3 selesai atau setengah 4 selesai, kalian itu harus merapikan gudang dan kalian juga harus membersihkan gudang. Kalian harus nyapu-nyapuin dan ngepel dan merapihkan barang-barang kayak gitu guys. Oke, jadi tugas kalian itu. Yang ke-11 itu membongkar barang yang datang dari pusat ya. Misalnya barang datang itu kalian harus mengecek juga. Misalnya pemegang SIP lagi sibuk ya ngurusin uang setoran gitu. Kalian itu harus bisa mengecek guys. Misalnya contoh, kalian harus menyamakan barang fisik dan catatan yang ada dari pusat itu. Benar nggak barangnya semuanya lengkap kayak gitu. Kalau nggak lengkap, toko kalian juga yang bakal kena guys kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan kayak gitu, misalnya ada Indomie kurang nih 1 dus, kalian itu harus ngasih tahu ke pemegang SIP kalian kalau misalnya ada yang kurang kayak gitu. Sekiranya itu ya guys ya, yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi, biasanya juga pramuniaga disuruh buat nukar uang guys ya. Misalnya kurang uang recehan kayak gitu, uang koinan, biasanya dia yang disuruh kayak gitu ya guys. Selain ada orang yang menukarkan uang, kalau misalnya nggak ada, dia yang disuruh guys. Makasih ya guys yang udah nonton video aku sampai habis ini, biar kalian nggak gagal paham. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi komentar di bawah. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.